Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dari hasil studi kelayakan yang ada, itu lokasi yang sesuai dengan FS ini yaitu di Palagimata samping kantor. Terakhir ya sampai tanggal 20 ya untuk berkasnya CPNS ya. Ya supaya segera ini, terutama yang tinggal di luar Kabupaten Buton itu Pak. Selamat pagi saudara, dari Bukit Hulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau tahun ini akan membangun gedung Polima di atas lahan seluas 7.000 meter persegi di dekat kantor wali kota. Panselda Kabupaten Buton resmi mengumumkan 242 nama yang dinyatakan lulus seleksi akhir penerimaan CPNS. Pendengar, inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 11 Januari 2022 bersama saya, Bu Zuda. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami sampaikan sekilas berita tentang perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, penularan COVID-19 ini masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Minggu sore 10 Januari 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 454 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 4.266.649 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 244 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 4.116.202 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 7 kasus, sehingga total meninggal menjadi 144.136 korban jiwa. Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau tahun ini akan membangun gedung Polima di atas lahan seluas 7.000 meter persegi di dekat kantor wali kota. Gedung yang akan menelan anggaran sebesar 15 miliar rupiah ini akan dikomersilkan untuk umum sehingga dapat menambah pendapatan bagi daerah. Mengenai hal itu, Afriansa menurunkan laporannya. Dari hasil studi kelayakan yang ada, kebetulan dari depan saya, itu lokasi yang sesuai dengan FS ini yaitu di Palagimata samping kantor wali kota. Pemerintah Kota Bau-Bau telah merampungkan dokumen studi kelayakan pembangunan gedung Polima Convention Center. Gedung tersebut akan dibangun tahun ini dengan anggaran 15 miliar rupiah bersumber dari dana pinjaman daerah. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bau-Bau, Aniarti, mengungkapkan berdasarkan hasil studi kelayakan, rekomendasi untuk pembangunan gedung Polima terletak di samping kantor wali kota Kelurahan Lipu. Lahan tersebut seluas 7.000 meter persegi milik Pemkot Bau-Bau. Dari hasil studi kelayakan yang ada, kebetulan dari depan saya, itu lokasi yang sesuai dengan FS ini yaitu di Palagimata samping kantor wali kota. Ya, itu kan masih asetnya pemerintah kota. 7.000 meter persegi. Iya, sudah dan parkiran. Lebih lanjut, Aniarti mengatakan penetapan lokasi itu juga sesuai dengan perjanjian utang antara Pemkot Bau-Bau dengan Bank Sultra, di mana dalam perjanjian tersebut tertuang bahwa gedung Polima berada di Kelurahan Lipu. Awalnya, kata Aniarti, tim ahli yang menyusun dokumen studi kelayakan menilai 4 lokasi pembangunan gedung Polima, yaitu di lahan kantor ex-DPRD Buton, lahan samping Laboratorium Kesehatan Daerah, lahan samping kantor wali kota, dan lahan di Kelurahan Labalawa. Dari 4 lokasi itu, kata Aniarti, tim ahli menilai banyak aspek, antara lain aspek ekonomi. Karena kan bukan cuma dilihat dari segi teknisnya saja untuk menilai suatu kelayakan suatu bangunan, tapi dari segi ekonominya, apalagi ini kan bangunan komersil, bukan bangunan untuk pemerintahan gitu. Jadi ini memang kami kemarin ini dari tempat itu pilihan kita jatuh ke samping wali kota. Aniarti menambahkan, gedung Polima sendiri didesain satu lantai dengan daya tampung sekira 1.000 orang. Gedung ini rencananya akan dikomersilkan untuk umum agar dapat menambah pendapatan bagi daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan.
Saudara Panitia Seleksi Daerah atau Panselda Kabupaten Buton resmi mengumumkan 242 nama yang dinyatakan lulus seleksi akhir penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton formasi tahun 2021. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Terakhir ya sampai tanggal 20 ya untuk berkasnya CPNS ya supaya segera ini. Sebanyak 242 orang pelamar dinyatakan lulus seleksi akhir penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton formasi tahun 2021. Dengan demikian, seluruh formasi yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Buton terisi dan akan ditugaskan sesuai penempatannya masing-masing. Dari pengumuman bernomor 813-0001-BTN-1-1/2022 tentang pengumuman hasil sangga dan persyaratan kelengkapan administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton, para pelamar mulai melakukan pemberkasan kelengkapan administrasi yang mengacu kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Buton, Awaludin mengatakan kelengkapan dokumen tersebut diantaranya surat lamaran, ijazah, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, kartu kuning, keterangan sehat, bebas narkoba, hingga sejumlah surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Terakhir ya sampai tanggal 20 ya untuk berkasnya CPNS ya supaya segera ini, terutama yang tinggal di luar Kabupaten Buton itu toh, ya supaya persiapan pengesahan ijazah apa semua itu kan harus di sekolahnya. Ya termasuk surat keterangan domisili ya. Kesehatannya nanti diwajibkan di rumah sakit rumah sakit daerah ya. Kepada para peserta yang dinyatakan lulus, diwajibkan hadir pada saat pemberkasan untuk membawa dokumen pemberkasan pada 14 sampai dengan 21 Januari bertempat di kantor BKPSDM Buton. Untuk meminimalisir kesalahan pada saat mengunggah dokumen, sebelum mengunggah pada akun SSCN, peserta wajib berkonsultasi dan memeriksakan dokumennya pada BKPSDM Buton. Iya. Sudah ada, tinggal menunggu pemberkasan ini. Sekarang ini yang pemberkasan masih ini P3K guru, selesai ini CPNS. Sementara itu, ditanya terkait pengadaan CPNS tahun 2022 ini, Awaludin mengatakan belum ada keputusan terkait hal itu, sebab saat ini Panselda tengah fokus pada pemberkasan P3K dan CPNS. Sementara terkait diklat SAR bagi CPNS. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita ke berita yang terakhir. Memasuki tahun 2022, Lapas Bau-Bau komitmen bangun keterampilan bagi para warga binaan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau Herman Mulawarman menargetkan setiap warga binaan pemasyarakatan memiliki keterampilan khusus. Menurutnya keterampilan akan menjadi bekal para warga binaan pasca bebas nanti. Tak hanya itu, tujuan lainnya agar para napi menjadi SDM unggul dan berkualitas, punya keterampilan dan bisa mandiri baik selama di dalam lapas maupun selepas bebas dari penjara. Meski terbatas sarana dan prasarana, Kalapas telah meminta bantuan sarana penunjang dari pemerintah Kota Bau-Bau berupa gedung kosong di sebelah kantor lapas. Gedung itu kemudian akan disulap menjadi tempat pelaksanaan keterampilan bersertifikat bagi para napi. Target kami semua itu bagaimana narapidana bisa bebas, bisa cepat keluar dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Terus target yang lain bagaimana narapidana bebas itu bisa menghasilkan karya, bisa menghasilkan sesuatu untuk mereka, untuk keluarga, anak istrinya dengan skill yang dimiliki, dan itu kita akan coba ke depannya. Kemarin sudah menghadap ke Pasekda. Herman menyebutkan keterampilan yang akan diberikan berupa seni ukir, perbengkelan, pembuatan kaligrafi, serta pembuatan mebel. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dan terbatas, utamanya bagi napi yang akan segera bebas dan mendapat asimilasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terkait pembinaan, Lapas Bau-Bau tidak sendiri, namun akan bekerja sama dengan instansi lainnya, sebab menurutnya warga binaan pemasyarakatan bukan semata tanggung jawab lapas, akan tetapi tanggung jawab bersama pemerintah daerah. Ia berharap pasca keluar lapas, para warga binaan dapat mandiri, memiliki keterampilan untuk mencari nafkah menghidupi keluarga. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau.
Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau tahun ini akan membangun gedung Polima di atas lahan seluas 7.000 meter persegi di dekat kantor wali kota. Panselja Kabupaten Buton resmi mengumumkan 242 nama yang dinyatakan lulus seleksi akhir penerimaan CPNS. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.